Jadi, pertanyaanku yang pertama adalah, apakah teman-teman masih punya beban atau luka dari masa lalu yang belum teman-teman selesaikan? Hai teman-teman Mental Hub dan Karir Class, ketemu lagi bareng aku di YouTube-nya Mental Hub, yaitu Healing Room by Mental Hub. Jadi jangan lupa untuk subscribe, dan kalau kamu merasa bahwa video-video ini ingin kamu share ke orang lain, feel free to share. Nah teman-teman, aku mau bertanya sekarang, mungkin kenapa sih aku bahas isu ini? Karena banyak sekali momen-momen ketika kita merasa bahwa suara kita tidak tervalidasi, kita merasa bahwa hidup ini kok nggak adil, kita merasa bahwa kenapa ada orang yang menyakiti kita terus-menerus, atau kita merasa bahwa kita kurang beruntung, kenapa ya kok aku selalu dipertemukan dengan orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang membalas kebaikanku dengan kejahatan. Tapi pernah nggak sih kamu sadar bahwa kadang kita itu berinteraksi dengan orang lain, kita itu mengizinkan orang lain masuk ke dalam hidup kita karena kita kenal dengan polanya. Jadi, pertanyaanku yang pertama adalah, apakah teman-teman masih punya beban atau luka dari masa lalu yang belum teman-teman selesaikan? Nah, kenapa sih aku bertanya seperti ini? Karena sering sekali pola-pola luka, pola-pola beban dari masa lalu menghasilkan pola-pola kompensasi di mana kita harus membuktikan diri kita kepada diri kita di masa lalu bahwa aku tuh tidak layak loh diperlakukan kayak gitu. Aku tuh nggak suka loh diperlakukan kayak gitu. Kalau aku bisa bersuara, mungkin aku pengen teriak, aku pengen marah, aku pengen mencaci maki orang tersebut, tapi tidak pernah ada kesempatan itu. Nah, setiap kita itu memang punya beban yang nggak bisa kita utarakan. Jadi, hargai beban itu. Kalau kamu tidak punya kemampuan untuk membantu menyelesaikan, at least menghargai dan diam. Jangan banyak berkomentar, jangan banyak menjudge, jangan banyak memberikan nasihat yang kamu pun mungkin belum pernah ada di titik itu. Jadi kadang aku sering ketemu dengan orang yang tidak pernah merasakan dibully, tapi kalau komentar seakan-akan dia adalah orang yang paling dibully sedunia. Akhirnya munculnya kalimatnya adalah, ya mungkin kamunya kurang kuat, ya mungkin kamunya kurang baik, ya mungkin kamunya kurang berusaha, udah abain aja, karena kalian gak pernah ada di titik di mana kamu diisolasi orang lain, kamu dianggap rendah orang lain, kamu dianggap tidak mampu, kamu dianggap tidak bisa, kamu dipermalukan secara ekstrim di depan orang lain. Nah, mungkin kita nggak pernah ada di titik itu. Jadi mungkin empati terbaik yang kita bisa tunjukkan kepada orang lain adalah dengan diam dan menyatakan bahwa mungkin apa yang kamu rasain nggak enak ya, mungkin apa yang kamu rasain nggak nyaman ya, apa yang mungkin kamu rasain adalah sesuatu yang memang nggak humanis banget gitu. Jadi hati-hati dengan pola-pola kita merespon luka orang lain karena itu bisa berdampak besar. Nah, yang kedua adalah teman-teman sadarin banget apa yang ada di masa lalu teman-teman. Hal itu bisa muncul luka pengkhianatan, seringkali ini muncul dari pola-pola orang yang berkhianat. Orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu anggap sebagai sandaran kehidupan, dan menjadi orang yang pertama juga berkhianat dalam hidupmu. Ini sering muncul dalam konflik-konflik orang tua yang memiliki extramarital affair. Nah, luka pengkhianatan ini juga bisa muncul dalam proses cinta pertama selingkuh, dalam proses teman-teman mengkhianati kita ketika kita percaya taunya dia sebarkan ke semua orang, atau bisa muncul pola-pola step back atau pola-pola penusukan dari belakang yang kamu tidak sangka-sangka, tapi itu sangat berkesan sehingga akhirnya menghasilkan pola-pola paranoid atau pola-pola curiga dalam kehidupan kamu. Nah, seringkali pola ini menghasilkan kalimat-kalimat, aku tuh sulit percaya dok, aku tuh punya trust issue, aku tuh nggak yakin orang akan baik sama aku gitu ya. Jadi kadang pola-pola itu tanpa sadar hadir dari luka-luka di masa lalu kamu yang coba kamu antisipasi di zaman sekarang. Yang kedua adalah luka terabaikan. Ketika kita mendapatkan perilaku pengabaian, dianggap tidak pernah ada di sana tapi nggak pernah disapa gitu ya. Atau misalnya kita merasa bahwa kok orang lain nggak peduli sih antara aku ada atau enggak gitu ya. Pola-pola ini sering sekali membuat orang itu merasa ingin menunjukkan lebih, ingin memberikan lebih, ingin menyatakan bahwa halau kalau memang seperti ini maka ada hal yang menarik loh. Teman-teman seringkali punya pola people pleaser. Karena aku pengen menunjukkan bahwa baiknya aku ini bisa membuat orang lain percaya bahwa aku layak untuk dinilai, aku layak untuk disapa, aku layak untuk dicintai. Hati-hati ya.
luka terabaikan, neglected ataupun abandonment, ini sering sekali berdampak besar terhadap pola-pola kita dalam berinteraksi saat menjadi orang dewasa. Sering sekali pola ini malah menjadi gangguan dalam proses secure attachment. Karena kita merasa orang lain baru akan menerima kita kalau kita baik. Orang lain baru bisa menghargai kita kalau kita memberikan apa yang dia mau. Akhirnya pola-pola ini berujung dengan pengorbanan-pengorbanan dan pola-pola martir yang tidak sesuai pada tempatnya. Jangan sampai kebaikan kamu dimanfaatkan orang lain, dieksploitasi orang lain. Karena ketika kita bertemu dengan orang baik, orang ini tidak akan memanfaatkan kamu loh. Karena dia merasa sungkan. Kok baik banget sih? Kok malah akhirnya dia nggak pernah bisa menerima balik ya? Kalau dia melakukan hal baik, kok ketika aku ngelakuin baik, dia malah ngasihnya lebih lagi. Sehingga aku akhirnya merasa sungkan untuk bertemu. Karena ketika bertemu, dia selalu memberikan hal-hal tertentu yang aku mungkin nggak minta. Jadi kalau ada ketemu orang yang ketika kamu berbuat baik malah aji mumpung, hati-hati, jangan-jangan kamu termanipulasi dan dimanfaatkan. Yang terakhir adalah pola-pola yang muncul dari luka akibat penolakan atau terkalahkan. Nah, pernah nggak kamu mengalami itu? Luka penolakan biasanya muncul dari pola-pola kamu ditolak dalam pertemuan sosial, kamu dianggap tidak layak berada di komunitas-komunitas tertentu, atau pola-pola ketika kamu tidak berprestasi, kamu tidak mendapatkan apresiasi. Atau misalnya pola-pola ini biasanya teman baik dengan pola-pola terkalahkan karena biasanya ada proses komparasi di mana kamu dibandingkan dengan anak lain, sepupu lain, tetangga lain gitu ya. Atau akhirnya pola-pola ini membuat kamu akhirnya apa ya kalau aku bilang ya, akhirnya membuat kamu merasa harus menjadi orang yang ambisius, mencapai prestasi terus-menerus, karena kamu merasa orang tidak akan melihat kamu kalau kamu nggak mencapai sesuatu. Nah, kalau kamu ada di pola ini, harus hati-hati loh. Kenapa? Capek nggak sih kalau menjadi orang yang selalu harus achieve, 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 dan achieve, sementara tidak mengizinkan dirimu beristirahat, dirimu merasa cukup, dan dirimu merasa diterima dengan atau tanpa prestasi. Jangan dengarkan suara-suara bising di luar yang selalu menyambut kamu dengan hangat kalau kamu membawa piagam, membawa trofi gitu ya. Tapi kalau kamu nggak membawa apa-apa, hanya senyum dingin dan seadanya aja. Justru carilah pola normal yang membuat kamu merasa bahwa aku tuh dicintain dengan atau tanpa prestasi yang aku buat. Aku tuh bisa disayangin dan diterima orang lain dengan atau tanpa kebaikan yang aku berikan kepada orang lain. Jadi, kamu merasa bahwa diri kamu adalah manusia yang dimanusiakan oleh orang lain tanpa embel-embel. Kadang luka-luka ini yang kamu harus ingat adalah luka tidak pernah merasa cukup, luka merasa selalu lebih rendah dibandingkan orang lain, luka karena kamu merasa tidak diapresiasi dan kamu selalu merasa kurang, dan kurang. Luka karena kamu dihianatin sehingga kamu akhirnya memasang benteng setinggi mungkin sehingga orang-orang baik di sekitar kamu akhirnya kelelahan untuk meloncati benteng yang kamu bangun. Dan luka-luka tidak pernah dianggap yang akhirnya kamu menjadi orang yang selalu mencari sensasi atau membuat tropi-tropi, membuat pencapaian-pencapaian supaya kamu bisa dianggap orang lain. Tanpa sadar, luka-luka ini menghasilkan pola-pola kepribadian kita yang membuat kita tidak kesepian lagi, tidak tertolak lagi, tidak direndahkan lagi, dan tidak layak untuk dipermalukan. Nah, semua rasa takut itu sebenarnya membuat kita jadi berhenti di titik luka kita. Kita jadi nggak mau belajar bahwa manusia itu memang bervariasi. Akan ada orang yang menyakiti kamu, tapi akhirnya kita lupa bahwa banyak juga orang-orang yang membahagiakan kita. Ada orang yang nggak bisa dipercaya, tapi kita lupa ada juga orang-orang yang berusaha untuk dipercaya oleh kita, tapi nggak pernah mendapatkan rasa percaya kita. Ada luka yang membuat kita selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, tapi kita lupa menyenangkan orang-orang yang kita sayang dalam kehidupan kita. Ada upaya untuk kita selalu menunjukkan pencapaian hidup, ambisi hidup kita tercapai, tapi kita lupa ada orang-orang yang menantikan kita di rumah dengan atau tanpa pencapaian yang kita buat. Jadi, kenalin pola-pola kamu yang dihadirkan oleh luka-luka dalam kehidupanmu, dan jadikan itu sebagai pembelajaran baik dalam hidupmu supaya hidup kamu tidak ditentukan oleh orang lain, kebahagiaan hidup kamu tidak ditentukan oleh pencapaian dirimu. Kali-kali istirahat boleh loh, karena nggak semua hidup itu harus mendapatkan trofi. Nggak semua hidup itu harus mendapatkan apa yang dijadikan standar sosial orang lain, tapi yang penting kamu cukup untuk dirimu sendiri dan untuk orang yang kamu sayang.
Renungin ya teman-teman, belajar untuk membuat list, kira-kira list trauma saya apa? Lalu dampak trauma itu dalam kehidupan teman-teman apa? Di kolom kedua. Dalam kolom ketiga adalah pembelajaran yang kamu dapatkan dari trauma. Dan di kolom terakhir, silahkan kamu nilai apakah kamu sudah selesai atau belum dengan trauma dari masa lalu. Jadi selamat belajar. Jangan lupa untuk terus ikutin proses-proses pembelajaran di Healing Room. Kita tumbuh bersama, kita kuat bersama, dan harus mulai belajar untuk menyayangi dirimu dulu, menyayangi lingkungan di luar kamu, yaitu keluarga-keluarga inti yang mungkin menyayangi kamu, dan carilah tempat bertumbuh yang sehat. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan drop komen kamu di kolom ini. Nanti kalau ada pertanyaan yang memang tidak menyerang orang lain, yang aman, kita akan collecting dan kita akan coba untuk buat itu sebagai konten jawaban untuk teman-teman. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Dadah!